Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video saya tentang materi pembelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi awal tentang bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini ditujukan kepada kelas 12 SMK SMA. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu lanjutannya adalah yang kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antaranya ada aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain, seperti halnya liberalisme. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Seperti yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Berikut, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Sementara dalam aspek sosial budaya, kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Dari segi aspek hukum, pertahanan dan keamanan, dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini adalah antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya, bagaimana kita membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif.
manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi, Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Mungkin ini saja dulu lanjutan dari bab ketiga ini. Mudah-mudahan dapat diambil kesimpulannya oleh kamu dan dapat mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran PPKN ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.